Mbak Yuni ya? Saya sendiri Mbak, ada yang bisa dibantu? Mbak mau tanya, boleh nggak? Boleh, tapi ingat Miss Yuni lagi live nih, jangan nyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Kenapa sayang? Oh, alah, tidak kok. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa telepon, maksudnya telepon pribadi, nggak usah live itu nggak ada ya Mbak? Maaf Mbak, saya karena bukan orang secara pribadi ya. Kenapa setiap apa yang saya sampaikan adalah edukasi buat orang lain. Jadi setiap informasi itu saya memberikan edukasi terhadap orang lain. Dan saya bukan konsultasi pribadi sayang. Karena saya sering kali konsultasi pribadi jadinya fitnah. Jadi saya nggak mau. Oke, sudah kalau gitu aku tak telepon Koko Thomas aja. Karena kalau secara pribadi saya pun melarang Koko Thomas untuk berbicara. Kalau bukan agennya. Karena saya tidak ingin terjadi fitnah. Jadi jangan telepon anak saya kalau Samen bukan anak buah Koko Thomas. Karena saya tidak ingin fitnah Mbak. Betul, saya tidak ingin fitnah. Hah? Saya mau tanya itu kalau misalkan mau cari kerja, apa itu dulu maksudnya mau tanya, maksudnya? Kan mencari kerja aja kan nggak perlu pribadi sih Mbak. Enggak, tapi kan jangan dilihat gitu loh. Kayak misalkan saya dari agent yang lain maksudnya. Dari agent lain kan kita nggak nyebutin nama sampean, nggak ada orang kenal sampean. Iya. Masalahnya di mana sih? Kok sampai sebegitu takutnya? Berarti kan ada yang ditutupin. Kalau kita, kenapa sih Koko Thomas aku selalu bilang live kan kalau ada apa-apa, biar tidak terjadi fitnah. Karena Nggak ada yang ditutupin. Cuma mau tanya kalau dari agent lain, kalau mau kan tidak itu bisa nggak? Bisa. Pertanyaannya cuma gampang kok bisa. Lah kenapa harus secara pribadi sayang? Dari agent lain bisa, nggak perlu bayar. Gratis. Saya tahu itu di mana ya? Di Kuntong. Lu kayak gini aja kenapa kamu nggak berani ngomong sayang? Halo? Nggak apa-apa lah, kalau ada waktu itu saya itu kan Silakan, terima kasih. Oke, bye-bye. Oke teman-teman, tidak ada agent yang berani live. Giliran ada agent yang berani live menjelaskan secara live, kalian tidak berani berbicara. Cari majikan apa perlu bayar? Nggak perlu bayar, gratis. 10% perlu bayar, nggak perlu. Terus apa yang kalian tutupi? Jadi ada agent yang berani melive-kan, saya salah, kritik saya, kasih saya saran bagaimana baiknya. Jadi saya nggak masalah. Dan jawabannya cari Koko Thomas saja secara pribadi. Kamu perempuan, Koko Thomas laki-laki. Kalau kamu ngomong sama saya, teleponan secara pribadi, apakah kamu punya hubungan sama Koko Thomas? Kalau hubunganmu tentang pekerjaan, kenapa harus berbicara secara pribadi? Miss Yuni GR kayak anaknya ganteng-ganteng. Enggak, takutnya jatuhnya fitnah. Berapa kali terjadinya fitnah? Jadi saya lebih berani live. Saya tantang kalian, ngajak agentmu live menjelaskan. Wani orang. Jadi saat ada agent yang berani live, khususnya anak saya, kritikan. Dia salah, langsung tak hantam sekalian. Karena saya tidak mau kalian ngomong secara pribadi, keluarnya nanti di screenshot ada hubungan sendiri gitu loh Mbak. Jadi saya tidak mau di bawah meja. Yo nyeluntup misalnya. Jadi teman-teman kalau ada orang yang berani secara terbuka, dia mau dikritik secara terbuka, apakah Miss Yuni itu sempurna? Tidak. Miss Yuni punya kelemahan. Dan saya sekali lagi kalau nggak live, cuman cari cuan, orang ngurus. Kalian bilang mau cari cuan, mau cari apapun itu hak kalian. Saya cuma ingin bilang, saya hari ini live kan, karena saya tidak ingin suatu saat terjadinya fitnah. Dan hari ini Koko Thomas mengatakan, buat kalian yang sudah pulang Indonesia, kalian di Hong Kong punya data ganda, jangan sesekali mencari majikan, walaupun balik lagi sama majikanmu yang dulu. Hari ini ada beberapa orang di-refuse sama imigrasi, karena cecenya ganti nama dan posisi pulang Indonesia. Jadi udah ya, jangan balik ya teman-teman. Terus kalian yang selalu menanyakan berapa lama di backlist, kita nggak ada yang tahu berapa lama kamu di backlist. Jadi hanya imigrasi yang tahu. Selagi kalian gonta-ganti majikan tidak melakukan kriminal, itu masih bisa balik. Karena kita hanya explanation saja. Kita membutuhkan explanation kenapa
di majikan ini dipecat, kenapa ini semua bisa di explanation. Tapi saat kalian melakukan kriminal apa aja sih Miss Yuni? Baik tuduhan yang seperti apa sih Miss Yuni? Lah itu sangat kompleks sekali ya. Tapi menurut saya kriminal adalah nama kalian yang pernah ganti itu termasuk kriminal. Kabur dari rumah majikan itu kriminal. Kalian selalu mengatakan, enggak sih Miss, itu enggak kok, enggak masalah kok. Enggak kriminal kok, saya cuma ganti nama aja. Itu kriminal Mbak. Di Hongkong dikatakan kriminal. Jadi jangan sesekali bilang enggak. Apalagi kalian yang udah kaburan, overstay ambil paper. Oh saya nggak pernah melakukan kriminal, Miss, saya cuma kabur aja. Kan saya nggak salah. Udah dijelaskan dalam sidang bahwa kalian melakukan kriminal. Jadi buat teman-teman nih yang sudah pulang Indonesia, kalian overstay, kalian nggak bisa balik lagi ke sini. Aku cuma di backlist 5 tahun nih, sekarang di Indonesia udah 10 tahun. Coba aja. Teman saya bisa. Coba. Kasih saya buktinya kalau temanmu bisa. Karena saya sudah mencoba berkali-kali dan gagal, Mbak. Kalau katanya, saya tidak percaya. Saya butuh validasi. Wah, validasi ki apa misal dhewe ora ngerti. Pokoknya butuh bukti ngono lah. Klarifikasi apa-apa ngono kalau. Jadi kalau kalian bilang, teman saya bisa Miss overstay, buktikan ke saya. Jangan cuma ngomong bisa. Kita butuh bukti. Jadi buat kamu dan kamu yang saat ini overstay di Hong Kong, saya time to tank to. Kalian lagi kerja, kalian lagi apa aja. Simpan uangmu dengan baik. Saat kamu pulang Indonesia, kamu nggak bisa balik lagi ke sini. Dan saya selalu katakan, jangan terlalu arogan buat kalian yang sudah ada di Hong Kong, posisi kaburan, baik yang paperan ataupun yang tidak. Karena kalau kamu sudah pulang Indonesia, gaya hidupmu akan kembali ke kampung, Mbak. Semewah apapun kamu, segaya apapun kamu, waktu di Hong Kong, kita akan kembali lagi pada asal kita, yaitu apa? Orang kampung. Jadi saya sendiri mengakui bahwa saya orang kampung. Saya balik ya jadi orang kampung. Nggak mungkin karena saya sudah menikah dengan orang Hong Kong, terus hidup saya akan ke kotaan. Enggak. Tetap balik kampung. Kora-kora nyapu, bombah, di sawah, ngarit, gejek. Itu tetap kembali pada diri saya sendiri. Jadi saat kita merantau, yang penting kita nggak lupa. Suatu saat kita saat pulang Indonesia, apa sih yang bisa kita lakukan? Dengan gaya menor-menor, dengan gaya bledeh-bledeh. Boleh. Tapi tetap aja, kita warga negara Indonesia. Walaupun kamu melepaskan kewarganegaraanmu, suatu saat kamu tetap kangen kampung halaman. Itu yang saya rasakan. Kalian bisa melihat kehidupan saya. Sejauh saya merantau, selama saya merantau, tetapnya pulang Indonesia. Bener nggak? Boleh setuju, boleh tidak. Dan banyak sekali yang menanyakan, wah, Miss Yuni nikah sama orang Hong Kong, lah malah suaminya disuruh pulang Indonesia. Dia sendiri yang mau, Mbak, bukan saya. Jadi posisi saat ini suami saya ada di Indonesia. Posisi saya saat ini ada di Hong Kong, dan suami saya ada di Indonesia. Pernah nggak terpikirkan menikah dengan orang luar negeri, suaminya malah pulang kampung? Dan itu terjadi pada saya. Dia sangat menikmatin sekali tentang Indonesia, begitu indahnya Indonesia. Yuk kita sebagai orang Indonesia lebih cinta lagi Indonesia dengan versi kita ya teman-teman ya. Saya cuma ingin bilang bahwa lakukan yang terbaik, karena kita ingin kembali lagi ke negara kita sendiri. Dan jangan lupa selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, kesehatan yang kita punya, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat pada hambanya. Setiap kali berdoa dan yakin, percaya, semua pasti bisa kita lalui. Buat teman-teman yang saat ini punya masalah yang sangat kompleks sekali, baik itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, semoga kalian dimudahkan. Buat kalian yang saat ini sedang mendapatkan ujian-ujian yang tidak mudah, percayalah, bersandar pada Tuhan, curhat sama Tuhan, itu adalah tempat kita yang paling nyaman dan tidak akan bocor kemana-mana. Selagi kalian curhat sama saya, itu akan menjadikan edukasi buat orang lain. Dan jika kalian merasa itu adalah aib, sebaiknya jangan ceritakan pada siapapun, termasuk pada saya. Karena saya sendiri tidak ingin juga menyumbang dosa atas aib kalian. Tapi jika dengan tujuan menelpon saya,
ingin berbagi pengalaman agar teman-teman yang lain tidak terperangkap di hal yang sama, itu akan menjadikan kita ladang pahala. Karena satu, jika hari ini kamu melakukan kejahatan, kalian ceritakan sama orang lain sebab dan akibatnya, maka orang lain tidak akan melakukan hal yang sama. Itu sebenarnya kita sudah membantu orang lain menghindarkan satu kesalahan secara langsung dan tidak langsung. Karena banyak di antara teman-teman kita juga tidak tahu. Contohnya, video-video tidak pakai baju, video-video berpacaran dengan oknum-oknum, dengan menceritakan ke orang lain sebab dan akibatnya, maka banyak sekali orang-orang yang akan terhindar. Jadi mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Dan I love you Indonesia. Saya Indonesia dan saya tetap berjuang dengan cara saya. Dan saya selalu berdoa, kami, saya, Anda dan kita semua selalu menjadi yang terbaik versi kita masing-masing. Dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sukses selalu, baik yang nampak dan tidak nampak. Terima kasih.